Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020, persembahan Komnas Batik, Kaus Mahasiswa Kedinasan Urban Batik, Pekalongan, Batang. Jadi Sobat PTK, episode kali ini akan dibawakan sama aku, Fatur Rohman, mahasiswa D4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS, dengan ditemani oleh dua narasumber kita dari Politeknik. Silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 53. Nama Muhammad Ashraf, SPB 3737, Prodi D4 Teknik Pemasyarakatan. Baik, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Adi Nugroho, STB 3548 dari Prodi D4 Teknik Pemasyarakatan. Halo Kak Ashraf dan Kak Adi, kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Kak? Jadi kesibukan kami dari bulan pertengahan Maret kemarin, kami melaksanakan perkuliahan via online atau daring karena awal dari pandemi COVID-19 kemarin. Awalnya kami diliburkan selama 2 minggu, tetapi karena pandemi COVID-19 ini makin parah, akhirnya kami diperpanjang sampai akhir tahun ini. Oh gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya nih Kak. Informasimu apa aja sih tentang Politeknik ini? Baik Kak, Politeknik merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencetak kader-kader pemasyarakatan di Indonesia. Politeknik terbagi menjadi 3 jurusan, yakni D4 Teknik Pemasyarakatan, D4 Manajemen Pemasyarakatan, dan D4 Bimbingan Kemasyarakatan. Di Politeknik sendiri mempunyai 2 kampus, yakni di kampus Depok dan di kampus Tangerang. Oke, nah kalau di Politeknik ini itu sendiri pendidikannya gimana sih? Masuk ke semi militer atau militer? Untuk pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu termasuk semi militer, karena kami dituntut nantinya setelah lulus kami bekerja di lapas maupun rutan itu akan mengaplikasikan dari pendidikan kami ke tempat bekerja kami, seperti itu. Nah, sebelum memasuki atau sebelum mendaftar nih Kak menjadi taruna-taruni Politeknik, apa aja sih yang perlu disiapkan? Persyaratannya itu apa aja? Jadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menerima dari umum atau dari SMA dan juga dari pegawai negeri sipil, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Untuk persyaratannya seperti yang pasti dari warga negara Republik Indonesia, terus pendidikan SMA sederajat dengan nilai ijazah rata-rata 7,0 dan nilai bahasa Inggris kurang-kurangnya 7,0 pada raport semester akhir. Untuk khusus putra daerah asli Papua dan Papua Barat, nilai ijazah rata-rata minimal 6,0 dan nilai bahasa Inggris minimal 6,0. Untuk usia serendah-rendahnya yaitu 17 tahun dan maksimal 22 tahun. Tinggi badan dari pria itu 165 cm, wanita 158 cm minimal, dengan berat badan seimbang atau ideal. Kemudian untuk pria tidak bertato atau ada bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga maupun di anggota badan lainnya, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Belum pernah menikah dengan dibuktikan surat keterangan dari lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan. Kemudian untuk persyaratan dari pegawai negeri sipil, selain dari persyaratan umum tadi, persyaratan khususnya yaitu mendapat persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi. Kemudian umur setinggi-tingginya yaitu 25 tahun, dibuktikan dengan akte atau surat keterangan lahir. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat. Hanya mendaftar di satu program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS, yang seharusnya mendaftar di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan saja. Seperti itu.
Untuk persyaratan lainnya nanti bisa dilihat di blog kami, yaitu www.poltekip.ac.id. Oke, jadi itu ya Sobat PTK di poltekip.ac.id untuk info selengkapnya. Nah, selanjutnya nih Kak, tahapan mendaftar dan tesnya itu bagaimana sih? Dari mulai pendaftaran sampai diterima menjadi taruna-taruni Poltekip. Baik Kak, jadi di Poltekip terdapat seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan terdiri dari seleksi kesehatan, seleksi keselamatan, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, seleksi wawancara pengamatan fisik dan keterampilan atau pantulan. Jadi di seleksi administrasi ini, berkas yang diunggah akan dilakukan verifikasi dengan berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Selanjutnya yakni seleksi kompetensi dasar atau SKD. Di seleksi ini terdapat 3 jenis soal, yakni tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi atau TKPA. Kemudian seleksi kesehatan, yakni akan dilakukan pemeriksaan seluruh tubuh mulai dari mata, gigi, dan lain-lain. Lanjut dari seleksi kesehatan, yakni seleksi keselamatan, di mana kemampuan dari masing-masing peserta akan diuji, yakni pull up, sit up, push up, spinning, saturan, dan lari. Selanjutnya, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes. Di tes ini akan dilakukan wawancara psikotes dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, seleksi wawancara pengamatan fisik dan keterampilan atau quantitative, di mana kemampuan dari masing-masing peserta akan dipantau dan diukur secara keseluruhan untuk menentukan apakah ia layak untuk menjadi taruna atau taruni Poltekip. Banyak juga ya tahapannya. Nah, kalau Poltekip ini tuh menganut sistem gugur nggak sih? Jadi kalau misalnya udah gugur di tahap pertama, nggak boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi di Poltekip menganut sistem gugur, yakni jika dia telah gagal di seleksi tersebut tidak akan bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya. Nah, kalau gitu, di tahap mana sih paling menggugurkan banyak peserta calon taruna-taruni Poltekip ini? Biasanya dari tahun ke tahun, tes yang banyak menggugurkan peserta yaitu tes kompetensi dasar atau tes SKD. Karena tes SKD tersebut menjadi tolak ukur dari peserta untuk menjadi PNS nantinya setelah lulus dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Contohnya tahun kemarin dari 10.000 peserta di tes kompetensi dasar tersebut, tersisa setelah lulus itu 3.000 orang. 7.000 dari peserta gagal di tes SKD. Nah, itu kalau tes yang paling banyak menggugurkan peserta nih ya Kak. Nah, kalau tes yang paling sulit nih Kak, waktu Kakak dulu mengalami SPMB atau pendaftaran, tahap mana sih yang paling sulit menurut Kak Adi dan Kak Asraf ini? Untuk saya, di tes seleksi kompetensi dasar, di sini dibutuhkan waktu yang lumayan banyak untuk latihan dan latihan. Jadi butuh pemahaman mengenai tes-tes seleksi kompetensi dasar tersebut. Oke, jadi menurut Kak Adi ini yang paling susah itu SKD. Dan tadi menurut Kak Asraf yang paling banyak menggugurkan peserta itu adalah SKD juga nih. Nah, kebetulan banget Sobat PTK di PTK Expo Pekalongan Batang 2020 kita juga ngadain tryout SKD loh. Jadi yang belum join bisa banget langsung join sekarang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Setelah masuk ke Poltekip nih Kak, biaya hidup di sana itu gimana sih? Terus ada biaya per semesternya itu ada atau enggak ya Kak? Jadi kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu ada dua, yaitu di Depok dan di Tangerang. Kampus utamanya ada di Tangerang, tetapi pembangunan kampus utama itu baru terrealisasi tahun kemarin, tahun 2019.
sehingga fasilitas penunjang di kampus baru itu belum sepenuhnya terbangun. Seperti asrama itu belum terbangun, sehingga kami belum ditempatkan di asrama dan ditempatkan di kos. Yang pasti harus membayar biaya kos itu per bulan atau per tahunnya. Kami mendapat uang tunjangan ikatan dinas atau uang TID sebesar 500.000 per bulan. Dari uang tersebut bisa dibayarkan untuk biaya kos dan memberi peralatan lain seperti braso, peralatan cuci, peralatan mandi, dan lain-lainnya. Kami juga mendapat tunjangan lain seperti makan 3 kali sehari ditanggung kampus, buku, seragam dari ujung kepala sampai ujung kaki kami dapat gratis dari pihak kampus. Infonya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR itu telah membangun asrama di kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tangerang yang nantinya akan ditempati oleh beberapa taruna dulu, dan setelah asrama yang lain jadi nanti seluruh taruna akan ditempatkan di asrama seperti itu. Kemudian untuk biaya per semester, kami tidak dipungut biaya sama sekali dari pihak kampus karena pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan murni dibiayai oleh negara. Wah, jadi mantep banget ya fasilitas dari Politeknik ini. Selain tidak dipungut biaya sama sekali, juga mendapatkan TID dari kampus Poltekip. Nah, selain fasilitas yang udah dijelasin sama Kak Asraf tadi nih, fasilitas lain penunjang perkuliahan di kampus Poltekip ini ada apa aja nih? Ada apa lagi maksudnya? Fasilitas di kampus ini terdapat sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bola basket. Kemudian fasilitas di kampus baru rencananya akan dibangun lapangan tenis, futsal, lapangan bola, kolam renang, dan masih banyak lainnya. Untuk tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, maupun vihara. Emang nggak usah diraguin lagi sih fasilitas dari Poltekip ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita beralih kalau udah lulus dari Poltekip. Kalau udah lulus dari Poltekip ini, prospek kerjanya gimana sih? Langsung ditempatin di daerah-daerah atau bagaimana ya Kak? Prospek kerja dari lulusan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yaitu nantinya akan ditempatkan di UPT pemasyarakatan yang ada di Indonesia seperti Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Penyitaan Barang Sitaan Negara, dan Balai Pemasyarakatan. Oke. Nah, benefit nih Kak, benefit yang didapatkan kalau udah masuk menjadi taruna-taruni Poltekip itu apa aja nih? Benefit yang kita dapat setelah kita lulus jadi taruna yaitu yang pasti nantinya kita lulus dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan akan menjadi pegawai negeri sipil. Dan kemudian seluruh pendidikan yang kita laksanakan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu ditanggung oleh negara. Kemudian lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu memiliki pangkat dengan golongan 3A atau balok emas 1 dan bisa juga dinilai yaitu perwira, sehingga sudah pasti nantinya kita akan menjadi seorang pemimpin di pemasyarakatan di Indonesia. Oke, mantep banget ya. Terima kasih nih Kak kepada Kak Abi dan Kak Asraf yang di sela-sela kesibukannya ya masih mau menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast PTK episode Poltekip kali ini. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak, ada pesan gak sih buat calon-calon taruna Poltekip ini? Silahkan.
sama-sama Kak Fatur telah menjadi moderator di podcast kali ini. Untuk pesan buat para peserta yang nantinya akan mendaftar di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, jangan pernah menyerah, terus bangkit, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Seperti saya sendiri, saya mendaftar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu 2 kali tes, tahun 2017 dan 2018. Saya gagal di tahun 2017 dan saya mencoba kembali di tahun 2018 dan saya lolos. Intinya jangan pernah menyerah, terus berusaha dan jangan lupa berdoa. Oh ya, tadi telah dijelaskan sama Kak Fatur bahwa nanti di tanggal 21 dan 22 Desember akan ada PTK Expo. Yang pasti akan ada tryout SKD. Nah, itu buat kesempatan bagi teman-teman nantinya yang akan mendaftar di perguruan tinggi ilmu kedinasan. Nantinya bisa buat belajar dan pengalaman untuk mengorek ilmu yang rekan-rekan dapatkan di tryout SKD tersebut. Jangan lupa ikut, saksikan kami nanti di PTK Expo 2020. Nah, bener banget nih Kak Asraf, bagi yang belum registrasi di PTK Expo Pekalongan Batang 2020, segera registrasi ya, karena selain ada tryout SKD, kita juga ada webinar, salah satunya dari Poltekip juga nih. Jadi kalau yang masih kepo tentang Poltekip, boleh banget nanti tanya-tanya di PTK Expo 2020. Nah, sekian dulu ya Sobat PTK, podcast PTK episode Poltekip kali ini. Kalau misalnya masih kepo, tadi langsung aja join ke PTK Expo 2020 dan bisa juga kepoin di akun Instagram kita di @komnas_batik. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye Sobat PTK.